Dimar adalah satu di antara puluhan kepala keluarga di Dusun Sungai Bunut, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, yang menggantungkan hidup pada torehan komoditas karet. Rumahnya terletak di desa yang hanya bisa diakses dengan kendaraan roda 2. Sejak puluhan tahun lalu, ia bersama keluarganya memang menggantungkan hidup hanya pada karet. Ia bersama 5 orang anaknya secara bersama-sama bekerja di kebun karet. Mereka biasa menoreh saat dini hari, saat di mana pohon banyak menghasilkan getah. Selanjutnya karet yang telah penuh diambil dan dikumpulkan. Sebagai petani kecil, Dimar tidak mengikuti perkembangan harga karet yang sebenarnya cukup fluktuatif. Ia mengaku hanya menerima harga tetap dari tengkulak atau peraih karet. Untuk saat ini misalnya, karet miliknya dihargai senilai Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilogram. Harga ini tergolong lumayan ketimbang beberapa bulan lalu yang sempat menyentuh harga Rp4.000 per kilogram. Pak, untuk harga kayak gitu tuh kira-kira cukup nggak Pak ya? Mana cukup? Sekilo beras, sekilo getah dapat sekilo beras. Hah, belas 11,5. Ada lah kalau mana, kalau naik senyap dia. Tak ketahuan. Terima ada dia, yang 4.000, 5.000 jual terus lah. Harga karet yang dibeli dari Dimar dan petani di desanya sebenarnya cukup ironis. Pasalnya, harga karet saat ini tengah naik. Peningkatan harga karet ini dibenarkan oleh Asosiasi Pedagang Karet Indonesia Kalbar, di mana harga komoditas ini di tingkat pedagang saat ini berkisar antara Rp12.000 hingga Rp14.000. Tapi Dimar dan petani lainnya di desanya tidak memiliki pilihan untuk mencari peraih yang membeli harga karet mereka lebih mahal. Karena akses untuk menjual karet di tempat lain sulit dijangkau lantaran buruknya infrastruktur. Ainul Yakin, Kompas TV, Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang peningkatan harga komoditas karet yang justru berdampak pada petani karet karena dibeli dengan harga yang murah, yaitu dengan pokok bahasan 1. Identifikasi masalah, 2. Solusi permasalahan, 3. Peran stakeholder. Identifikasi masalah. 1. Pembelian karet yang tidak sesuai dengan harga pasaran yang naik membuat petani menjadi merugi atau tidak bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan prediksi. 2. Keterbatasan infrastruktur di daerah tersebut yang menyebabkan petani tidak dapat memiliki pilihan lain selain menjual hasil panen dengan harga miring. 3. Kurangnya penyuluhan disertai informasi naik turunnya harga karet yang fluktuatif. Solusi permasalahan. 1. Untuk solusi harga karet jangka panjang antara lain replanting dengan diversifikasi dengan tanaman pangan dan tanaman perkebunan lain, mendorong pabrik ban dan industri hilir lain, dan penyerapan karet rakyat untuk kebutuhan dalam negeri seperti aspal karet, kanal di lahan gambut, serta medikal. 2. Meningkatkan pelaksanaan sistem pembinaan produk olahan karet dan pembelian karet rakyat melalui unit pengolahan dan pemasaran bahan olahan karet rakyat atau UPPB. Untuk poin 3 yaitu menyusun program pelaksanaan peremajaan kebun karet rakyat yang harus didasari oleh beberapa aspek berikut ini. Untuk yang pertama adalah inventarisasi lahan perkebunan karet Indonesia atau rakyat. Kemudian ada juga proses pembenihan yang benih tersebut dapat diversifikasi tanaman karet dengan tanaman lainnya. Untuk poin terakhir yang dapat dilakukan untuk melaksanakan program pelaksanaan ini adalah pelembagaan atau kelembagaan dan pembiayaan untuk poin ini. Kemudian yang keempat adalah menerapkan skema pembatasan ekspor karet alam yang dapat juga disebut dengan Agreed Export Tungsten atau AETS. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak harga karet di tingkat atau di pasar internasional. Kemudian ada pula solusi terakhir atau solusi nomor 5 yang dapat saya ungkapkan. Hal ini sangat penting dikarenakan sistematis ini sangat diperlukan untuk mendongkrak
solusi-solusi sebelumnya, yaitu terjadinya sistematis hal-hal baik antara stakeholder satu sama lain. Ketika stakeholder ini sendiri bekerja dengan baik atau saling ketergantungan ataupun saling berhubungan, hal ini dapat berimbas pada solusi-solusi sebelumnya yang telah disebutkan. Langsung saja ke poin selanjutnya. Stakeholder peranan pihak swasta. 1. Memaksimalkan bahan baku dari dalam negeri. 2. Tidak melakukan impor dari luar negeri. 3. Membuat produk turunan dari karet sehingga harga bisa meningkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peranan stakeholder, yaitu peranan masyarakat untuk mengatasi masalah ini, yang dimana masyarakat menjadi pelaku utama dalam hal ini, terutama masyarakat petani karet. Kelompok kami sudah mengumpulkan beberapa peranan masyarakat untuk mengatasi hal ini. Yang pertama, masyarakat, terutama masyarakat petani karet, diharapkan tidak membuka lahan baru untuk menuruti ego individualisme agar nantinya tidak terjadi oversupply. Yang kedua, masyarakat petani karet diharapkan bisa terus menjaga kualitas hasil panen mereka. Dan yang ketiga, tidak berbuat curang dalam proses timbangan hasil panen untuk menjaga kepercayaan satu sama yang lain. Peranan stakeholder dalam pemerintah yang pertama adalah meningkatkan infrastruktur di daerah penghasil tanaman karet. Yang kedua, memberikan pendidikan dan penyuluhan oleh pemerintah tentang mekanisme harga tanaman karet. Yang ketiga, memberi jembatan antara petani karet dengan perusahaan, bahkan dengan pasar dunia. Yang keempat, penggunaan karet di dalam negeri seperti penggunaan karet untuk aspal sebaiknya digunakan untuk menyeluruh di seluruh Indonesia. Yang kelima, pemerintah membeli karet bahan mentah dan menghilirisasi industrialisasi di dalam negeri sehingga karet petani bisa dibeli dengan baik dan saling menguntungkan. Yang keenam, menggabungkan petani karet dalam unit pengolahan dan pemasaran bokar atau yang biasa disebut dengan UPBB. Mengenai peran perguruan tinggi, yang pertama, meningkatkan adopsi bibit unggul pada saat peremajaan karet tua. Yang kedua, mengoptimalkan kebun karet dengan memodifikasi jarak tanam lebar agar dapat menanam tanaman selah sepanjang tahun. Serta yang ketiga, meningkatkan kesadaran petani untuk melakukan pemasaran terorganisir melalui UPBB sehingga bagian harga yang diterima petani akan lebih tinggi. Peran organisasi dalam hal ini kelompok tani untuk mengatasi turunnya harga karet adalah yang pertama, sebagai wadah untuk memanfaatkan masalah usaha tani. Yang kedua, memudahkan untuk mengakses informasi pasar. Dan yang ketiga, sebagai tempat untuk mencari permodalan.